Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita bolehlah berbincang-bincang masalah rumah tangga dengan kita kasih sebuah judul diam yang mencekam. Faktor-faktor penyebab kebekuan. Diamnya hubungan suami istri bisa disebabkan faktor sosial. Bisa pula berupa tidak menyatunya hati suami istri, atau tidak pula berperan akal untuk menengahi perselisihan. Kemudian faktor materi merupakan penyebab lain yang menciptakan jurang pemisah antara suami istri, yang menyebabkan kebekuan antara suami istri, yang menyebabkan kediaman suami istri. Maksud kediaman adalah diamnya sang suami istri, terputusnya komunikasi di antara mereka. Faktor lain adalah faktor kejiwaan. Juga besar pengaruhnya dalam membekukan hubungan suami istri. Demikian pula sikap tidak menghargai satu pasangan atas kerja keras yang dilakukan pasangannya. Kondisi ini dirasakan pasangan sebagai merugikan pihaknya, merugikan rumah tangganya, mengorbankan kebahagiaan, yang kemudian jurang tadi, kebekuan tadi semakin membesar hingga menciptakan ruang hampa yang begitu lebar di antara suami dan istri. Faktor lain yang menyebabkan kebekuan hubungan suami istri adalah beda pemikiran, beda gaya berpikir, beda level berpikir dan berwawasan antara suami dan istri. Rutinitas kehidupan yang melulu, yang membosankan, tidak dinamis, berperan besar pula untuk menciptakan suasana beku di antara suami dan istri. Demikian pula faktor lain bisa jadi tidak pandainya mengatur antara waktu kerja dan istirahat, kurang manfaatnya waktu libur, atau pula statis berjalan hanya dalam irama kegiatan yang membosankan. Saudaraku, diam yang mencekam. Diam membisu merupakan salah satu faktor penyebab bekunya hubungan suami istri. Kemudian diam membisu tak ayal adalah ancaman bagi keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang terancam bubar. Tersendatnya komunikasi, tidak adanya keterbukaan antara suami istri merupakan penyebab munculnya sikap diam membisu, sikap diam seribu bahasa. Sikap diam membisu merupakan penyakit yang banyak menimpa kaum suami dibanding istri, sebab biasanya istri tidak bisa berdiam diri untuk nyeloteh
hal-hal yang mubah maupun lainnya. Kemudian guys, sikap diam memiliki banyak tafsir. Bisa sebagai tanda dari sikap ridho, atau sebagai cerminan rasa takut atau lemah, atau pula sebagai bagian dari pembangkangan yang dimaksud adalah tidak menyetujui. Maka kita harus berhati-hati karena diam artinya diam itu multi tafsir. Bisa tanda ridho, kemudian bisa cermin rasa takut atau lemahnya pribadi pasangan, atau sikap pembangkangan tidak menyetujui, kemudian dia diam. Saudaraku, kami berdoa kepada kita semua, semoga Allah memberikan keluarga kita keluarga sakinah mawadah warahmah. Dan terkadang sikap diam lahir dari rasa takut berhadapan langsung dengan pasangannya. Diam bisa lahir pula disebabkan tekanan kondisi ekonomi yang tidak berujung menemukan solusi. Bisa pula dilatar belakangi unsur benturan pendapat antara suami istri tentang beberapa masalah kehidupan, sehingga keduanya lebih baik memilih diam, sehingga salah satu di antara mereka memilih lebih baik diam. Tidak ayal lagi, sikap diam akan menghancurkan tatanan komunikasi dalam rumah tangga dan melenyapkan kebahagiaan hubungan suami istri, serta menghalangi keduanya menikmati indahnya pergaulan yang baik antara suami dan istri. Oleh karena itu, suasana diam membisu, diam yang mencekam harus dicairkan. Terlepas siapa yang diam, yang penting salah satu pihak harus berusaha untuk mencairkan suasana tersebut dengan memulai berbicara demi terjaganya keutuhan rumah tangga, demi keutuhan anak istri, agar anak-anak kita pun tidak broken home karena ulah diamnya suami istri. Kedua pasangan suami istri maksudnya hendaklah memahami, mengerti bahwa komunikasi aktif merupakan elemen terpenting dari kesepahaman antara suami istri dan anak-anak. Diam membisu, diam yang mencekam bisa diselesaikan oleh suami istri ketika masing-masing suami istri menunaikan hak pasangannya yang menjadi kewajiban dirinya. Sebab problem biasanya bermula dari ketidakacuhan satu pihak akan hak pasangan lainnya. Jadi guys, kalau kita simpulkan, terjadinya sikap diam itu karena tidak imbangnya antara hak dan kewajiban. Maka untuk menghindari adanya diam yang mencekam, maka kita hendaknya menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai suami istri dan memberikan hak kepada yang berhak antara suami istri. Kita jalankan
hak dan kewajiban itu seimbang. Guys, semoga ada manfaatnya dari pembahasan kita diam yang mencekam ini. Ibaratnya guys, dalam menyelesaikan rumah tangga, dua-duanya tidaklah mungkin akan diam. Jadi solusinya guys, salah satu solusi yang bisa kita dapatkan kalau kita bertengkar, ada masalah dengan pasangan kita, seperti kita main HP guys. Jadi yang satu bicara, maka yang lain diam. Apabila kedua-duanya berbicara di HP, akibatnya HP pun akan terpelanting. HP pun akan menjadi pesawat terbang yang akan menubruk sesuatu. Dan apabila dua-duanya mendiamkan HP-nya, apalah fungsi HP tadi guys. Kemudian solusi selanjutnya untuk mengatasi sikap diam mencekam ini, kita ambil iktibar dari berwudu. Jadi setelah masuk sholat, setelah kita batal, kita ambil air wudhu lagi, kita ambil air wudhu lagi. Maksudnya selesaikan masalah itu secepatnya, jangan ditunda-tunda, jangan ditumpuk-tumpuk. Kemudian janganlah selalu mengungkit-ungkit masalah yang sudah kita damaikan. Demikian guys, semoga ada manfaatnya untuk kita semua dalam membina rumah tangga kita.